Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatun Nisa dari kelas Tadris IPSC. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi profesi guru yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Jadi pada peraturan pemerintah ini ada beberapa pasal yang diubah dan ada juga beberapa pasal yang dihapus. Jadi nanti saya akan bahas beberapa pasal tentang profesi guru. Jadi totalnya ada 31. Pada pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada ayat 2, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Ayat 4, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Pada ayat 5, gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Pada ayat 9, guru tetap adalah guru yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan telah bertugas untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus-menerus serta tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Kemudian pada ayat 10, guru dalam jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama. Pasal 8. Sertifikasi pendidik bagi calon guru dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif berarti memenuhi ketentuan perundang-undangan, transparan berarti proses pelaksanaannya terbuka, dan akuntabel itu proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam peraturan baru ini di antara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan satu pasal, yakni pasal 10A. Pada ayat 1, setiap orang yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik yang sudah atau belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 dan tidak memiliki sertifikat pendidik, dapat diangkat menjadi guru. Lanjutan dari pasal 10A ayat 2, pengangkatan guru yang memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Diperuntukkan bagi guru produktif pada SMK. B. Belum terdapat program studi di perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan di bidang keahlian khusus. Dan C. Tidak diperuntukkan untuk mengisi formasi khusus pegawai negeri sipil. Ayat 3. Pengangkatan menjadi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah uji lulus kesetaraan dan uji kelayakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10A ayat 4, uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan penyetaraan pemenuhan kualifikasi akademik S1 atau D4
5. Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan pemenuhan sertifikasi. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kesetaraan dan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Pada pasal 15 ayat 1, tunjangan profesi diberikan kepada guru. B. Guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan, atau C. Guru yang mendapat tugas tambahan. Selanjutnya pasal 15 ayat 3. Dalam hal guru diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan, akan diberikan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan dan tidak diberikan tunjangan profesi. Ayat 4. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan syarat sebagai berikut. A. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik. B. Memiliki nomor registrasi guru. C. Memenuhi beban kerja. D. Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran dan atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki. E. Berusia paling tinggi 60 tahun. F. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas. G. Memiliki nilai hasil penilaian kinerja minimal baik. Dan H. Mengajar di kelas sesuai rasio guru dan siswa. Pasal 18. Tunjangan profesi bagi guru yang diangkat oleh pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dianggarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada pasal 52 ayat 1, beban kerja guru mencakup kegiatan pokok. A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. D. Membimbing dan melatih peserta didik. E. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Pasal 52 ayat 2. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 58 ayat 1. Pengangkatan dan atau penempatan guru yang diangkat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Kementerian melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 58 ayat 3. Perencanaan kebutuhan guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan atau masyarakat, antar kabupaten atau antar kota, dan antar provinsi termasuk kebutuhan guru di daerah khusus. Ayat 4. Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan pengangkatan dan atau penempatan guru dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 59 ayat 1. Guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling singkat selama 10 tahun. Ayat 2. Guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti. Ayat 3. Dalam hal terjadi kekosongan guru, pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Pada pasal 61 ayat 1, guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Penempatan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan setelah a. Guru yang bersangkutan bertugas sebagai guru paling singkat 8 tahun dan b. Kebutuhan guru telah terpenuhi. Pasal 61 ayat 3. Guru yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Ayat 4. Guru yang ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditugaskan kembali sebagai guru dan mendapatkan hak sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 61 ayat 5. Hak sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang berupa tunjangan profesi diberikan sebesar tunjangan profesi berdasarkan jenjang jabatan sebelum guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dan atau jabatan fungsional lainnya yang membidangi pendidikan dan pengembaliannya pada jabatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 62 ayat 1. Pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Pemindahan guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 62 ayat 3. Pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan yang singkat selama 4 tahun kecuali guru yang bertugas di daerah khusus. Pasal 56 ayat 1. Bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 tetapi belum memperoleh sertifikat pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi guru. Ayat 2. Pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ayat 3. Ketentuan mengenai tata cara memperoleh sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 67A. Pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan tetap diberikan tunjangan profesi sampai dengan ditetapkan tunjangan profesi pengawas satuan pendidikan paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.